Nah, kita akan memasuki sebuah perjalanan menarik ke masa lalu untuk mengungkap jejak-jejak sejarah yang tertanam dalam setiap sudut yang ada di dunia. Salah satunya yaitu mengungkap peradaban Cina kuno yang bermula di sebuah sungai yang alirannya membawa lumpur kuning atau disebut juga dengan lembah sungai kuning. Let's go. Nah, peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kwenlun di Tibet. Nah, peradaban lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan di dunia sejak masa purba sampai sekarang. Peradaban Cina ini mampu bertahan dan terus berkembang di negara Cina. Sebagaimana peradaban-peradaban kuno yang lainnya, peradaban Cina ini berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning sejak 5.000 tahun yang lalu. Lembah Sungai Huanghe merupakan salah satu daerah yang subur di Tiongkok. Disebut Sungai Kuning karena pada saat terjadi banjir, Sungai Huanghe membawa lumpur berwarna kuning. Lalu, terdapat dinasti yang paling menonjol, yang berkontribusi besar hingga saat ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, kepercayaan, pemerintahan, dan pertanian pada peradaban Cina kuno saat itu. Yang pertama yaitu dinasti Shang, yaitu sekitar 1523 hingga 1122 sebelum Masehi, atau disebut juga pada zaman praklasik. Nah, dinasti ini tuh didirikan oleh Chen Tang. Lalu dinasti yang kedua yaitu dinasti Zhou, yaitu sekitar 1122 hingga 256 sebelum Masehi, disebut juga zaman kuno atau klasik. Nah, ya, dinasti ini tuh didirikan oleh Zhou Wenwang. Yang selanjutnya yaitu dinasti Qin atau Xin, yaitu sekitar tahun 221 hingga 206 sebelum Masehi yang dipimpin oleh Shi Huang. Dinasti yang terakhir yaitu dinasti Han, yaitu sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, yaitu zaman kuno akhir. Yang dinasti ini yang didirikan oleh Liu Pa. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu sistem pemerintahan yang ada pada peradaban Cina kuno di 4 dinasti tadi, yaitu yang pertama pada dinasti Shang. Dinasti Shang menganut sistem pemerintahan aristokratik, yang dimana seorang kaisar memerintah atas sejumlah kaum bangsawan yang bertanggung jawab menyediakan bantuan militer apabila negara berada dalam bahaya. Lalu yang kedua yaitu dinasti Zhou menganut sistem pemerintahan feodal, yaitu membagi-bagi wilayahnya menjadi banyak negara bagian kecil. Yang selanjutnya yaitu dinasti Qin, yang memerintah dengan sistem sentralisasi, yaitu negara hanya diperintah oleh satu orang pemimpin. Lalu yang terakhir yaitu dinasti Han, yang kembali menjalankan sistem pemerintahan menggunakan feodalisme dikarenakan wilayahnya yang begitu luas. Adapun kepercayaan masyarakat pada saat itu ada 3, yaitu yang pertama shamanisme, yaitu ajaran yang berdasarkan keyakinan bahwa roh yang ada di sekeliling manusia dapat menyusup dalam tubuh seseorang. Lalu ada politeistik, yaitu kepercayaan dengan adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa-dewa. Lalu ada kepercayaan Konfusianisme, yaitu kepercayaan yang lebih dikenal dengan ajaran Konghucu.
Nah, sejak zaman Neolitikum, sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, masyarakat Cina kuno telah mulai mengusahakan pertanian di sepanjang lembah Sungai Kuning. Mereka menanam buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Kebudayaan masyarakat bertani ini dikenal dengan sebutan kebudayaan Yangshao. Nah, masyarakat petani Cina mulai membangun perkampungan. Mereka menggunakan peralatan dari batu untuk bekerja di ladang. Mereka juga membuat lukisan yang indah pada keramik seperti jambangan bunga. Di sekitar desa dibangun parit atau selokan untuk melindungi desa dari serangan hewan liar. Nah, rumah petani Cina dibangun dengan bentuk sebagian masuk ke bawah tanah. Atapnya terbuat dari jerami dengan lubang di atasnya agar asap dari tungku dapat keluar melalui lubang tersebut. Dinding rumah terbuat dari bahan kayu yang dilapisi dengan lumpur. Kebudayaan bertani Yangshao kemudian digantikan dengan kebudayaan Longshan pada sekitar 2500 sebelum Masehi. Sejak saat itu, Cina kuno memasuki masa kerajaan. Nah, pada saat dinasti Shang, masyarakat telah mengembangkan teknologi tinggi dalam membudidayakan jewawut dan gandum, serta jelai. Lalu pada era dinasti Zhou, sudah dikenal dengan sistem Jing. Lalu ada bajak terbuat dari besi dan dikembangkannya irigasi skala besar. Lalu selanjutnya pada dinasti Han ditemukannya pengecoran untuk melelehkan logam oleh tenaga air dan pompa air yang digerakkan oleh tenaga manusia untuk mengairi sawah. Adapun perkembangan seni, ilmu, dan teknologi. Nah, pada dinasti Shang, tulang, bambu, serta semacam kertas yang terbuat dari gelagah sudah menjadi media untuk menulis. Lalu teknik pembuatan barang-barang dari perunggu yang begitu tinggi sudah dilakukan. Lalu yang selanjutnya dinasti Zhou. Nah, pada saat dinasti Zhou, perkembangan ilmu matematika itu sangat pesat, khususnya yaitu aljabar, serta penemuan tabel-tabel perkalian dan pembagian oleh Guanzi. Nah, perunggu juga sudah dipergunakan sebagai benda-benda untuk sehari-hari. Lalu seni lukis untuk menghiasi benda-benda sudah dilakukan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat juga sudah mulai menggunakan mata uang untuk menjadi alat tukar dalam perdagangan dan menggunakan sutra untuk media menulis dan melukis. Sementara pada dinasti Qin, perkembangan seni, ilmu, dan teknologi bisa dilihat dari tanda-tanda seperti penyatuan sistem penulisan, temukannya alat timbangan dan ukuran, mata uang, patung yang terdapat dalam peninggalan dinasti Qin yang memperlihatkan tinggi mutunya karya seni di masa itu juga menjadi salah satu tandanya. Lalu pada dinasti Han, tanda-tandanya seperti ditemukannya kertas dari bambu pada tahun 105 Masehi sehingga merombak secara total penulisan buku-buku serta dunia tulis-menulis. Kertas yang terbuat dari sari kulit pohon, serat nanas, dan linen sudah secara umum. Lalu ada penemuan seismografi oleh Zhang Heng yang dapat menghitung kekuatan gempa beserta arah asalnya. Dapat disimpulkan bahwa awal peradaban Cina dimulai di lembah Sungai Kuning Huanghe pada rentang waktu 5000 tahun lalu di sepanjang sungai ini. Masyarakat setempat itu mulai mengusahakan pertanian dengan menanam padi, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Mereka juga mulai membangun perkampungan menggunakan peralatan dari batu untuk bekerja di ladang. Adapun dimulainya sistem pemerintahan, kalangan ilmuwan Cina meyakini bahwa dinasti Shang yang pertama kali berkuasa. Kepercayaan masyarakat Cina kuno yaitu bercorak
dari politeisme, menyembah dewa-dewa, puja para leluhur, dan ilmu teknologi juga berkembang